Universitas PDI. Saya mahasiswa PPG UIN Imam Bonjol Padang dalam jabatan 2024. Pada hari ini tanggal 17 Oktober 2024 pada hari Kamis saya akan membuat video mungkin di SDN 56 Anak Air, tepatnya di kelas 4A, dengan judul video saya nanti tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen yang memberi nilai untuk video UKIN, kalau ada nanti terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon pencerahannya untuk lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak semua, seperti biasanya sebelum kita berdoa dan juga sebelum kita belajar, ya seperti pembelajaran sebelumnya, bahwasanya kita harus selalu hidup bersih, ya. Kita harus memastikan kelas kita, ya, baik meja ataupun kursi harus bersih, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, jadi sebelum berdoa dan juga sebelum belajar, kita pastikan kelas kita, meja kita, dan juga kursi kita harus bersih. Nah, jadi untuk anak-anak semua, silakan siapkan terlebih dahulu, kita berdoa, ya, pada pagi ini. Silakan.
Azir, Aida, Bianca. Ya berarti ada teman kamu yang bernama Alfa hadir ya. Tidak Alfa, nah kabarnya tidak ada ya. Apa kabarnya hari ini Bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga kesempatan untuk datang ke sekolah kita seperti biasanya dalam rangka untuk belajar. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak semua kelas 4A, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Mata pelajaran pendidikan agama Islam ataupun singkat dengan agama. Nah, jadi sekarang silakan keluarkan bukunya. Ya, silakan keluarkan bukunya. Nah. Jadi pada hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam ya. Nanti pembelajaran kita nanti akan menjelaskan pembelajaran yang ada di depan. Kemudian nanti selanjutnya Bapak akan bertanya kepada teman semua. Dan nanti kita ada namanya kuis ataupun menjawab soal, ya. Ataupun nanti Bapak bertanya ataupun kamu bertanya tentang pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Oke, Bapak semua bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ya. Kemudian kemarin kita belajar tentang bab 2 ya, tentang Asmaul Husna ya. Kemarin kita belajar pada bab 2 tentang Asmaul Husna. Masih ingat tentang pelajaran kita yang kemarin? Masih ingat? Masih ingat tentang pelajaran kita kemarin? Ya. Sekarang tanggal berapa nah? 14 Oktober 2000 kita belajar pendidikan agama Islam. Nah, apa kemarin belajar kita kemarin? Bab kemarin kita belajar bab 2 ya, tentang Asmaul. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Masih. Bagus. Nama-nama baik Allah. Ada lagi yang lain? Uzil? Ada yang menyatakan Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama baik Allah. Itu belajar kita pada minggu yang lewat. Nah, nama-nama Allah yang baik Asmaul Husna. Jadi kita dengar kata-kata itu kan. Nah, kemudian Asmaul Husna itu berjumlah berapa? 99. Nah, 90. Nama-nama Allah yang baik itu berjumlah 99. 99 nama-nama Allah yang baik. Ya, 99 nama-nama Allah yang baik. Nama-nama yang 99 ini hanya Allah yang berhak memiliki. Ya. Oke, apa judulnya bab 3? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ada kelihatan dari belakang. Jelas gambarnya? Jelas gambarnya? Jelas. Bisa terbaca ini? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya. Di sini ada gambar 2 orang, ya, yang lagi berjalan. Mungkin karena gembira, satu diangkat tangannya, yang ini juga, dan juga kakinya diangkat. Nah, kemudian ada nggak yang tahu tentang pengertian keragaman tersebut? Saya nggak tahu, nah? Pasti ada, tahu?
Ada yang pernah mendengar kata keragaman? Pernahkah kita Bapak semua mendengar kata keragaman? Pernah. Apa itu keragaman? Keragaman. Dan menyatakan banyak. Dan menyatakan bermacam-macam. Ya. Ada menyatakan keragaman itu banyak, ada yang mengatakan bermacam-macam. Ya. Oke, bagus. Nah, ada yang mengatakan keragaman itu menyatakan artinya banyak kemudian bermacam-macam. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini dah langkah-langkah pembelajaran kita. Nanti yang pertama materi, kemudian nanti ada kuis, dan juga nanti ada kesimpulan yang akan Bapak sampaikan. Nah, lanjut. Nah, pertama materi yang akan kita pelajari adalah yaitu keragaman merupakan sunatullah. Ya, keragaman merupakan sunatullah. Ya, keragaman merupakan sunatullah. Sunatullah itu artinya ketetapan dari Allah, tidak bisa dirubah. Ya, keragaman merupakan sunatullah adalah ketetapan yang langsung datang dari Allah dan tidak bisa dirubah. Ya, keragaman itu kan tadi ada artinya banyak ataupun bermacam-macam, baik suku, agama, bahasa, budaya ataupun dari istiadat, itu merupakan semuanya datang dari Allah, tidak bisa dirubah. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ya, ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ya, ada 4 gambar. Jelas dari belakang, ada 4 gambar. Ya, di sini ada orang tua dengan anak-anaknya. Kemudian di sini ada pakaian. Ya, ini mencerminkan bahwasanya kalau pakaian seperti ini agamanya, kalau pakaian seperti ini agamanya. Kemudian di sini juga ada orang yang memberikan ataupun mengasih bersedekah ataupun berinfak kepada sesama. Nah, ini dia ada orang yang berunding ataupun bermusyawarah. Ya, mungkin ada sesuatu hal yang harus diputuskan. Oke, kita lanjut Bapak semua. Nah, kemudian sikap saling menghargai ataupun indahnya saling menghargai dalam keragaman itu terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat di 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Laki-laki dan juga perempuan. Manusia hanya 2 macam. Ada laki-laki, ada perempuan. Tidak ada namanya kata bencong. Bencong itu adalah dia jenis kelaminnya laki-laki. Hadir? Nah, jangan salah paham. Walaupun dia berpakaian perempuan, kalau memang dasarnya dia laki-laki, dia tetap laki-laki. Dari mana? Nah. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, ini yang bersampaikan tadi, dan bersuku-suku dan kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu insya Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha juga Maha teliti. Jadi ada bersuku-suku, ada berbangsa-bangsa, tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat, tidak menjadikan kita saling membenci. Nah, bahkan lita'arufu kata Allah, supaya anak bapak semua, supaya kita saling kenal mengenal dan juga menjalin tali bersaudara. Nah, ada di sini teman kita yang berbeda agama, berbeda adat, berbeda suku. Ya, jangan menjadikan bagi kita sebagai penghambat. Oke, Rina. Nah, lanjut. Nah, ini dia. Di sini ada pengertian saling menghargai. Ya.
Ada tulisan, ada gambar. Ini Ozin nanti ketika sudah tua. Kacamatanya putih tapi matanya kecil. Bukunya besar bukunya hampir sama dengan badan kecil. Berarti buku dengan badannya sama. Tapi sayangnya giginya tidak kelihatan. Kalau gigi dulu sekarang kelihatan kan? Nah, pengertian saling menghargai. Saling menghargai sikap toleransi antar umat manusia, menerima perbedaan antara setiap manusia. Ya, sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia ataupun hak asasi manusia yang lain. Itu makanya ada perbedaan di antara kita. Jangan menjadikan kita sebagai penghambat untuk menjalin tali silaturahmi. Nah, kemudian saling menghargai. Yang pertama menghargai pendirian orang lain. Ya, kalau pendapat orang lain, semuanya berada di depan. Tulis. Kalau pendapat orang lain seperti ini, ya jangan apa namanya itu? Pendapat orang lain seperti ini kita tidak boleh meremehkan. Memang menurut dia seperti itu. Ya. Contoh misalnya, kalau pendapat saya kalau sholat itu adalah wajib. Ada juga yang menyatakan misalnya, ya. Ada yang menyatakan kalau bagi saya sholat itu adalah wajib. Nah, iya kan? Yang penting kita jelaskan, ya, bahwasanya sholat bagi umat muslim hukumnya wajib. Kalau dia tidak mau melaksanakan, terserah dia. Yang penting kita jelaskan dan kita berikan pengertian bahwasanya sholat itu wajib ataupun ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi jangan sampai dengan adanya perdebatan seperti itu membuat kita saling membenci antara satu sama dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, keyakinan orang lain. Keyakinan kita itu makanya tadi kita belajar tentang keragaman. Keyakinan kita dengan orang lain berbeda. Ada yang keyakinannya bahwasanya Tuhan itu 3. Karena katakan Tuhan itu ini segala macam. Ya, kalau kita bagi umat Islam, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu, tidak bisa dilihat. Ya, dia merupakan Sang Pencipta seluruh alam. Nah, jadi kalau ada orang teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak boleh dikucilkan. Ya. Kemudian yang ketiga, pendapat orang lain. Nah, kalau kata si A seperti ini, kata si B seperti ini, maka biarkan saja. Jadi kita jelaskan. Kalau menurut saya ini, kalau menurut dia itu, oke, dah selesai. Jangan sampai timbul perdebatan sehingga antara si A dengan si B bertengkar dia kan, sampai 2 tahun 3 tahun sampai tamat SD. Ketika mereka bertemu di jalan, antara si A dengan si B buang muka. Ya, tidak mau berbicara. Kenapa? Hanya hal yang sepele, cuma berbeda pendapat. Ya, mereka tidak saling tegur-menegur. Yang nomor semua, Yazid. Jadi kalau ada teman Yazid yang berbeda pendapat dengan kita, yang penting kita sampaikan pendapat kita seperti ini. Ya, kalau pendapat teman seperti itu biarkan saja. Oke. Nah, kemudian, nah di sini nanti kita akan mengadakan tugas kelompok. Ya. Di sini nanti kita akan mengadakan tugas kelompok. Nah, jadi nanti dalam tugas kelompok tersebut kita akan membuat pengertian saling menghargai, kemudian contoh sikap saling menghargai itu apa? Oke, sama anak. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya saling menghargai. Yang pertama, ada terciptanya rasa saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang kedua, ada terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam melakukan berbagai kegiatan. Yang ketiga, ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kemudian, seandainya manusia sudah tidak saling menghormati, apa yang akan terjadi? Nah, kalau seandainya manusia itu di antara manusia
tidak ada lagi yang saling menghormati. Yang akan terjadi adalah, boleh perhatikan. Pertama, timbulnya perpecahan. Ya kan? Karena antara anak dengan ibu ataupun ayah dengan anak, ataupun suku ini dengan suku ini tidak ada lagi saling menghormati, maka pertama yang kedua adalah perpecahan antar sesama. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Artinya sombong, merasa budayanya lebih baik daripada budaya orang lain. Bahasanya lebih baik daripada bahasa orang lain. Ya, kenapa? Karena manusia tersebut tidak mau saling menghormati antara sesama. Maka ini yang terjadi. Nah, pertama perpecahan. Kemudian dia merasa sukunya lebih hebat daripada suku yang lain. Bahasanya lebih baik daripada bahasa yang lain. Adatnya lebih baik daripada adat orang lain. Ya, pendapatnya lebih hebat daripada pendapat orang lain. Kenapa? Karena tidak tertanam saling menghargai dan juga saling menghormati antar sesama. Ya. Udah guys. Nah, nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Perwakilan dari orang nanti akan maju ke depan satu-satu. Namanya Alexa. Menurut kelompok 1, nah, dan dia tadi sudah membicarakan bermusyawarah dengan teman-temannya, maka menurut dia A, B, atau C akan. Oke, menurut kelompok 1, apabila berbeda pendapat maka harus diselesaikan dengan bermusyawarah. Nah, menurut kelompok 1, silakan duduk. Kalau menurut kelompok 2, silakan. Depan kelompok 2, siapa? Perwakilan kelompok 2. Siapa? Siapa namanya? Hah? Aida. Mana Aida? Ya boleh ini lagi, boleh ini bisa. Menurut kelompok apa? Nah, kelompok 2 berarti antara jawaban kelompok 2 dan kelompok 1 sama. Kelompok 3 siapa? tugas kita di rumahnya, silakan kerjakan halaman 30 ya dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, ya tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Silakan siapkan dulu. Siapkan. Bapak Mak dulu, siap. Siap. Syukur dimulai. Alhamdulillah.
keluar silakan langsung pulang ya. Tidak ada lagi yang bermain-main di jalan, oke? Dan jangan lupa tugasnya. Oke? Oke, Pak.